dari Amanda Eka Surya Putri dengan NIM 205150001 dengan judul Mulut Karya Putu Wijaya. Desa itu damai sampai tiada. Seorang perempuan cantik tanpamu. Kehadirannya bukan membawa berkah, tetapi kekacauan. Keluarga terbelah. Ada yang menganggapnya kutukan, ada yang menjadikannya bahan perdebatan moral. Diskriminasi mulai muncul. Ironisnya, semua orang berlomba bicara tentang dirinya, padahal dia bahkan tidak bisa bicara. Lakon ini mengisahkan bagaimana masyarakat lebih sibuk mendikte dan membungkam daripada memahami. Tidak adanya mulut di sini adalah metafor sebuah kritik pada kebebasan berpendapat yang dirampas oleh bias dan standar ganda masyarakat. Baik, tanpa berlangsung lama, mari kita saksikan penampilan dari Amanda Eka Surya Putri. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Di bawah hidungnya kosong, melompok, tidak ada bibir. Tidak ada yang tahu apakah ia sudah tidur dan tidak di balik wajahnya yang terkunci. Dalam keadaan yang putih, dia menangkap desa. Warga mempersoalkan kehadirannya tak habis-habis. Apakah ia makhluk yang cantik atau mengerikan? Kedua matanya mengelalang seperti ikan koki, tetapi keringnya tajam seperti cakar harimau. Hidungnya bangir, namun tidak kepanjangan seperti itu. Kulitnya lembut dan halus. Wajah dan air mukanya bagi kami, baik laki maupun perempuan, sangat cantik. Kata tukang jual siomay, tanpa mulut, perempuan itu justru seperti bidadari. Siapa saja yang memandangnya dengan bebas dan rahasia dapat menempelkan dalam angan-angannya. Jadi sudut yang dia sukai. Wajahnya itu begitu luas, diberikan mulut apapun cocok. Mulut goret, yang tebal, yang sempit, yang monyos, yang sedikit nyakit pun cocok. Asal, amin-amin, jangan supir aja. Tak empuk, banyak juga yang dengan wanita itu mesakit, bahkan menakutkan, ngeri. Tanpamu, ia adalah makhluk yang cacat, manusia yang tidak sempurna. Pro dan kontra berlangsung lama. Ada kelompok yang mau mendetaknya karena dianggap membawa sial. Ini kiriman iblis. Kata mereka lawannya mempertahankan atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab.
bisa. Cacing pun harus dilindungi dari ketidakadilan, kata mereka. Kemudian harga BBM naik deras. Tidak cuma naik, dia naiknya diperintahkan turun oleh pemerintah. Padahal ancaman keras bagi siapa yang menjual dengan harga lewat tarif resmi. Tidak digubris, malah harga yang membumbung. Dengar-dengar, itu pernah pegang orang juga. Katanya ini politik untuk mempersiapkan kemenangan nanti dalam pemilu. Kami terpaksa berhenti berantem perkara wanita tak bermulut itu. Bahkan kemudian terasa dia sudah jadi bagian dari desa kami. Tak ada yang terganggu lagi, tak ada pro dan kontra. Diterima lagi, seperti kami menerima siang dan malam, panas dan hujan, matahari dan bulan, malaikat dan iblis. Nyamuk dan cicak. Mulanya kami memang enggak, tetapi itulah membuat kami semakin dekat dan akhirnya bersatu. Wanita pada mulut itu adalah harta desa milik seluruh keluarga. Tapi ada masalah. Atas nama keamanan dan kenyamanan bersama, demi ketentraman masyarakat, apa saja yang sudah mengganggu stabilitas akan kita tindak tegas, tidak pandang bulu. Seorang petugas muncul dari pusat, seperti tentara kolonial. Ia langsung main labrak dan mencaci maki. Tangkap! Tangkap yang lainnya! Tangkap! Tangkap cepat! Goblok! Hansip di desa kami sangat patuh dengan perintah atasan. Apalagi atasan dari atasan. Rumah wanita itu dikepung, lalu wanita tahan keluar. Mana murid kamu? Hah? Kamu sendirian, mana murid kamu? Di mana? Hah? Mana muridmu? Mana? Teriak petugas itu ngos-ngosan. Dadanya turun naik sehingga terdengar suara gemetuk jantung mesinnya. Kami yakin ia terkejut melihat ada muka yang tidak kelihatan. Wanita itu terjawab. Bagaimana menjawab kalau muka tidak ada? Hanya matanya menatap dengan kita. Dan kami semua mengerti itu bukan hanya sebuah tatap. Itu adalah jawabannya. Tetapi petugas itu tidak mengerti. Ia pasti tidak bisa menangkap suara dari pandangan mata wanita itu. Suara petugas itu terjadi karena nyalinya kecil. Kami yakin ia belum pernah menjumpai. Jangankan wanita, manusia yang tak bermulut di Amerika pun tak ada. Ninggi kamu. Ayo, muncul lagi. Ninggi. Hah? Ayo ngomong. Ayo kami selek lawan aku yo. Di sana. Wanita itu menjawab terus setiap pertanyaan dengan matanya. Tapi tentu saja, petugas itu tidak mengerti. Akhirnya, wanita itu diseret ke petugas untuk diajak bicara 4 mata selama 4 jam. Dan ketika semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab, habis, bagaimana mau menjawab? Mulut tidak ada. Petugas itu memutuskan untuk mengamankan. Demi keamanan bersama,
Untuk sementara, perempuan ini kita amankan sampai jelas betul asal usul dan perannya dan siapa dalangnya, siapa aktor intelektualnya, kenapa dan mengapa dia tidak punya mulut, apa maksudnya, dan yang lebih penting dari semua itu, dari mana asalnya, dan siapa yang sudah mengatur sampai seluruh warga resah sehingga menerima begitu saja tanpa mampu mempersoalkan kenapa ia tidak punya mulut. Apa maksudnya? Ini pengacauan, ya, ini subversi. Tidak usah tapi-tapi. Siapa berani menghalang-halangi perintah pusat berarti ikut berkomplot. Kita ini negara hukum, ketertiban nomor 1. Apa saudara mau ikut ditangkap? Hah? Kalian mau ikut ditangkap? Hah? Tidak, mulai tak mendengar. Asuh. Akhirnya manusia itu seluruh warga juga. Orang tak bersalah, kenapa mesti diangkat? Kenapa orang tak punya mulut yang tak bersalah? Namanya juga nasib. Belum tentu perempuan itu sendiri suka dia tidak punya mulut. Kenapa kalian semua diam-diam saja? Diajarkan untuk membenarkan kesalahan? Hah? Kalian semua sudah melakukan hal yang tidak normal. Itu keliru. Itu bisa dituntut. Tahu? Saya memberanikan diri menjawab. Tapi Pak, Mbak itu tidak bersalah. Mbak itu tidak pernah mengganggu. Dengan tidak punya mulut, dia bukan orang yang cacat. Ia justru tetangga yang santun. Salah kata. Saudara salah. Aku tahu. Saudara jangan memutar-balik fakta. Kenapa saudara-saudara diam-diam saja? Hah? Diajarkan membenarkan kesalahan, memperlakukan orang cacat sebagai orang normal, apalagi memujinya sebagai orang yang baik dan patuh. Itu tindakan kriminal. Itu kejahatan pikiran. Meskipun saudara bilang dia orang yang baik, Pak RT, Pak RW bilang dia saudara yang baik, jangan mudah tertipu, saudara. Aku tahu, aku sudah menanyanya 4 jam 4 mata. Dalam keadaan tidak punya mulut, ia justru bicara banyak sekali. Saudara kan tahu, kita sedang belajar demokrasi, belajar berbicara terbuka dan bebas. Nah, dalam keadaan tidak punya mulut, bagaimana dia bisa berbicara terbuka dan bebas? Bukan saja, tak bisa. Untuk sementara, perempuan ini kita amankan. Sampai kami merasa dia cukup aman untuk kembali hidup bebas di antara saudara-saudara warga yang berhidup nyaman. Kami wajib mengamankan saudara-saudara warga yang sudah senantiasa membayar pajak. Semua sudah bayar PBB? Kami tidak ada yang karena semuanya memang jarang membayar PBB. Tapi meskipun kami tidak berani membantah, kami sangat mempersoalkan tindakan sewenang-wenang petugas itu. Keputusan petugas yang kami anggap seenaknya dewe jadi bahan cercaan. Masa petugas seperti perokok? Masa atas nama tugas sudah membenarkan yang keji? Mana mungkin pusat memilih serigala untuk melindungi rakyat? Petugas itu hanya ingin menjilat anak atasannya. Itu bukan petugas, itu tikus. Buat apa negara memelihara tikus? Lama tidak ada yang kami bahas. Maklum, desa kecil. Lahan seperti saja bisa ditemukan setahun. Apalagi ada kepala warga di sana
suaranya terdengar merdu seperti penyanyi radio. Ketika menjelaskan bagaimana dia sudah menjalankan operasi plastik di mancanegara dengan tanggungan biaya 100% dari pajak sekolah. Kamu bermau. Hai, halo semuanya. Ini aku sudah punya mulut. Kalian tahu waktu aparat-aparat itu menculik kemarin? Ia memberiku sepasang bibir ini dengan tanggungan biaya 100% dari sponsor mereka. Jadi gratis. Aku sudah tidak muda lagi. Aku sama dengan kalian yang lain. Bahkan mulutku ini sudah terlatih dalam banyak hal. Aku bisa bahasa Inggris. Bahkan aku bisa baca puisi kalau diperlukan. Wanita ini jadi banyak mulut. Ia boceh terus. Bisa dibiarkan. Penglihatan berubah sebenarnya memiliki mulut yang dulu menganggap dia jahat. Tapi saya menganggap dulu sekarang udah merasa terganggu karena dia kelebihan. Wanita cerewet, banyak, menyebalkan. Mulutnya merusak kecantikan, menodai kepribadian. Namun, seperti biasa, hal itu juga tidak berlangsung lama. Kembali demam berdarah merebak, flu burung menyelam, hidup semakin gila. Para pemimpin bukannya prihatin, ia malah cakap-cakap berintah kunci yang tak tinggi. Tapi dalam tempo 1 bulan, kami mulai terbiasa dengan wanita tanpa mulut yang sekarang kebanyakan mulut itu. Kalau mulut sudah membuat dia berubah, ya sudah, mau apa lagi? Kami sudah diajarkan oleh nenek moyang untuk cepat melupakan apa saja. Karena terlalu banyak yang datang begitu, nerimo. Karena kalau semua diingat, belum 1 bulan kami sudah jelas semua. Betul-betul bisa ini. Datang lagi. Tangkap! Tangkap perempuan kebanyakan mulut itu. Tangkap sekarang juga, pengacau. Kenapa dia sudah merusak citra bangsa? Masa ngomong terus? Itu namanya memancing di air keruh. Jangan sampai kepribadian kalian dihancurkan oleh pengaruh asing. Kepribadian kalian akan sesat semua. Ya memang mulutnya itu kita yang memberikan, tapi maksud kita bukan untuk dipakai obral begitu. Begini jadinya orang tidak punya mulut tiba-tiba punya mulut. Jadinya main gosip, menfitnah, membakar-bakar. Wes, ayo cepat, amankan dia. Cepat. Kami tidak sempat memprotes. Karena baru mau bergerak, tahu-tahu tarif listrik naik, harga beras mahal. Walah, kami terpaksa membayar rencana itu. Karena tuntutan
dilatih oleh pemerintah berkali-kali jadi orang miskin. Jadi kami sudah terbiasa. Dan tidak boleh malu. Kalau perlu, makan batu. Ayam siapa itu berisik? Pada suatu pagi, seorang tetangga kami menjerit. Wanita tak bermulut itu bergantung di perkebunan dalam keadaan sudah tak kuat. Aku menemukan suara kecil, suara yang tak mampu dikatakan sendiri. Barangkali ini salah. Aku minta maaf. Aku sudah memilih kesalahan ini. Untuk menghentikan segala kejadian yang berulang-ulang berlemas menimpa diriku. Kami warga gempar. Kami memerlukan jawaban. Seharusnya setelah itu petugas dari pusat itu muncul. Kalau sudah diperlukan, aparatnya absen, bangsat. Kami bingung oleh kejadian yang beruntun-beruntun itu. Kemudian kami bersiap-siap. Kalau tiba-tiba harga beras atau tarif listrik akan naik, atau ada bom. Supaya kami bisa mengalihkan pikiran, supaya tidak terkubur pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tapi semua itu tidak terjadi. Kami terpaksa membunuh pembunuhan perempuan tak bermulut itu lama-lama, sampai kenyang, sampai bosan, muak, lalu muntah. Akhirnya menerima. Bertahun-tahun kami dihadiri perempuan tak bermulut yang mati dibunuh dan dijahit.
bisa karena biasa. Ya, sudah nerimo nasibnya. Baik, itulah dia penampilan dari Amanda